Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung mulai readingannya. Aku akan ambil 5 kartu dulu ya untuk melihat kira-kira bagaimana hubungan masa depan kamu dan dia. Para Taurus dan orang yang kamu fokuskan tersebut. Oke, di sini ada Ace of Wands. Page of Pentacles dan Knight of Pentacles. Ada Ace of Swords dan ada King of Swords. Oke. Oke, di sini aku melihat untuk hubungan masa depan kamu dan dia benar-benar disarankan kamu harus harus memiliki rasa toleransi yang besar nih. Karena ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dan dia. Di sini ada Page of Pentacles sama Knight of Pentacles. Entah kamu ataupun dia itu adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Oke, mungkin benar-benar mempertimbangkan segala sesuatunya itu sebelum bertindak. Benar-benar sangat detail terhadap hal-hal kecil dan memastikan segala sesuatunya itu berjalan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Itu antara kamu ataupun dia ya. Bisa kamu, bisa dia. Karena ini bisa vice versa juga. Dan sedangkan salah satunya adalah Ace of Swords sama King of Swords. Sedangkan yang lainnya adalah tipe yang kalau memang ada keinginan untuk melakukan sesuatu ya coba jalani aja dulu, baru lihat hasilnya kemudian dan lakukan improvement ataupun lakukan peningkatan, lakukan perubahan ya sembari jalan istilahnya. Istilahnya yang satu sangat terencana, benar-benar semuanya harus direncanakan secara matang di awal baru dieksekusi. Nah, sedangkan yang satunya adalah yang penting eksekusinya dulu dibandingkan direncanakan terlalu banyak, terlalu lama, akhirnya malah nggak jadi dan akhirnya malah menyesal nanti. Nah, itu ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dan dia nih, Oke, jadi bisa kamu yang detail ataupun dia yang detail, sedangkan yang salah satunya adalah lebih cenderung modal nekat. Tetapi bukan berarti nekat kemudian melakukan hal-hal yang bodoh ya, enggak sih. Tetap beralasan, cuma yang satu intinya adalah lebih percaya bahwa segala sesuatu itu harus dicoba terlebih dahulu baru bisa kelihatan hasilnya, seperti itu. Jadi perlu ada penyesuaian dulu nih, ada adjustment, istilahnya harus ada adjustment ataupun penyesuaian ya, dan juga harus ada rasa toleransi karena sifat kalian yang ini sangat bertolak belakang ya. Dan kalau misalkan benar-benar hubungan ini maksudnya perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan dan sikap ini tidak dicari jalan tengahnya, tentunya ini hubungan kalian ini bisa agak sulit untuk dijalani nih. Oke, karena perbedaan ini sangat mencolok, sangat bertolak belakang ya, tidak sebenarnya bisa saling mengkomplement. Nah, tetapi kalian harus benar-benar bertoleransi satu sama lain, melihat sisi positif dari perbedaan pandangan ini. Jadi kalau kamu yang detail, kamu harus melihat sisi positifnya juga gitu. Kamu juga harus sedikit banyak menerima pandangan dia yang memang harus eh, berbuat dulu, bertindak dulu, baru melihat melihat hasilnya ataupun melihat hal-hal yang bisa diperbarui sembari jalan istilahnya gitu. Nah, kamu harus juga melihat pandangan dia ya, dan mencoba juga mengaplikasikannya, begitu juga dengan dia. Jadi istilahnya kalian bisa saling menyeimbangkan satu sama lain, bukannya malah menjadikan ini sebagai alasan ataupun
sesuatu hal yang justru akan merenggangkan hubungan kalian karena saking bedanya. Oke, jadi ini bisa istilahnya ya, kalau dalam hal apa ya, dalam istilahnya itu di bahasa Inggrisnya itu pedang bermata dua lah ya. Bisa jadi saling bertolak belakang dan malah merenggangkan, tetapi ini juga justru bisa saling mengkomplement ataupun melengkapi satu sama lain. Tinggal bagaimana kamu bisa secara bijak menyikapinya. Karena itulah sekali lagi aku bilang butuh toleransi yang besar di sini, ada Ace of Wands. Nah, jadi kurang lebih seperti itu para teman Taurus, agar hubungan masa depan kamu dan dia itu tetap bisa berjalan dengan baik. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi ya. Oke. Di sini ada Six of Cups, di Hierophant, Ace of Cups, Nine of Swords, dan Nine of Cups. Oke, sebentar aku rapikan dulu. Bottom of the deck kita ada The Judgment. Oke, Judgment di sini. Oke, jadi dari kelima kartu berikutnya, di sini aku melihat sebenarnya kalian ketika bersama itu kalian merasa sangat bahagia satu sama lain sih sebenarnya, karena dia Six of Cups ada Nine of Cups yang artinya juga kebahagiaan. Ace of Cups juga bisa diartikan seperti itu. Intinya walaupun kalian ada perbedaan pendapat, kalian ada perbedaan pandangan yang sangat mencolok seperti ini ya, sebenarnya justru mungkin di satu sisi juga kalian bisa sangat sebenarnya saling menghargai juga gitu ya. Cuma mungkin di beberapa hal kalian memang harus melakukan adjustment apabila ataupun penyesuaian, mencari titik tengahnya lah istilahnya, apabila kalian memang ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Karena tentunya ketika kalian sudah berada dalam suatu ikatan pernikahan, perbedaan pandangan ataupun pendapat tersebut itu benar-benar harus sesegera mungkin diselesaikan ataupun dicari titik tengahnya. Oke, jadi kalian tetap tumbuh secara individu yang memiliki kepribadian yang mungkin berbeda satu sama lain, tetapi tetap bisa bersama-sama menjalani rumah tangga yang lebih yang harmonis dan baik seperti itu. Istilahnya saling melengkapi lah. Karena pada dasarnya kalian ketika bersama itu kalian benar-benar merasa sangat bahagia sih satu sama lain gitu ya. Terlepas dari semua perbedaan yang ada gitu. Di sini ada di Hierophant, ada Nine of Swords juga. Di sini aku melihat kalian juga sebenarnya ketika berjauhan, mungkin sehari aja, mungkin bisa sehari atau 2 hari nggak ada kontak satu sama lain, pasti kalian udah ada rasa langsung kangen, langsung pengen ketemuan, langsung pengen mengetahui kabarnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara kompatibilitas cinta ataupun asmara, sebenarnya kalian juga cukup cocok nih untuk dalam menjadi pasangan ataupun menjalin hubungan ini dan melanjutkannya ke jenjang lebih tinggi. Karena kalian saling membahagiakan satu sama lain, juga kalian ada istilahnya ada rasa ya, ada rasa ataupun passion di situ. Oke, yang membuat kalian itu tidak bisa jauh satu sama lain. Tetapi ini bukan bucin ya tentunya, karena kalian juga sama-sama sudah cukup realistis lah dalam hubungan ini. Kalian juga sama-sama udah nggak mau bermain-main, kalian nggak mau mencari hubungan yang hanya untuk fun-fun ataupun senang-senang ataupun hanya sekedar status. Kalian memang menginginkan suatu hubungan yang dimana kalian bisa sama-sama saling support, sama-sama saling bertumbuh, dan sama-sama bisa melaju ke depan menuju kehidupan yang bersama-sama yang lebih baik gitu. Kalian udah sama-sama realistis lah istilahnya. Kalian tahu kalau dalam hubungan itu udah nggak kayak dongeng yang selamanya bahagia hingga akhir masa ataupun tinggal di istana. Kalian udah realistis lah istilahnya begitu, sama-sama realistis, sehingga sebenarnya hubungan ini memiliki potensi yang sangat cocok dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena kalian sudah sama-sama matang dan sudah sama-sama dewasa. Di sini di bottom of the deck ada The Judgment. Kalau aku lihat beberapa dari kamu juga sekarang berjalan bersama dia itu sedikit banyak karena ada hubungan karmik juga. Karena itulah mungkin beberapa dari kamu itu merasa ada suatu ikatan yang benar-benar nggak bisa kamu jelaskan ketika kamu bersama dia. Entah kenapa bersama dia, walaupun mungkin ya kadang-kadang kalian konflik, kadang-kadang kalian berantem, kadang-kadang kalian sebel satu sama lain.
Entah kenapa ada satu ikatan yang nggak bisa kamu jelaskan. Nah, kalau kamu merasakan hal seperti itu ke dia yang nggak pernah kamu rasakan mungkin dengan orang-orang yang pernah jalan sama kamu, berarti itu adalah tanda bahwa hubungan yang kalian jalankan itu adalah hubungan karmic relationship. Oke? Karmic relationship ataupun hubungan atas dasar karmik biasanya itu selalu membawa transformasi besar banget dalam hidup kamu. Terlepas dari apakah kalian nanti ditakdirkan menjadi benar-benar menjadi seorang pasangan dalam ikatan pernikahan ataupun tidak ya. Tapi karmic relationship itu selalu membawakan transformasi. Tidak peduli akhir dari hubungan itu bagaimana, itu nggak peduli biasanya. Jadi sekali lagi hubungan ini benar-benar menurut readingan ini layak dipertahankan dan kemudian juga layak dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya, karena ini juga ada hubungan karmik antara kamu dan dia tentunya yang bisa membawa transformasi yang besar untuk kamu dan juga untuk dia. Oke, intinya dari hubungan ini tentunya akan membawakan perubahan yang sangat besar untuk kamu, perubahan kepribadian, kedewasaan spiritual, kedewasaan mental dan sebagainya. Istilahnya kamu akan bertumbuh menjadi orang yang baru karena dari hubungan ini. Sehingga hubungan ini juga sangat sehat dan benar-benar layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya saja pesannya ingat sekali lagi, usahakan untuk memiliki rasa toleransi yang besar karena perbedaan pandangan kalian yang mencolok. Tetapi aku yakin kamu dan dia, asalkan memang saling bertoleransi satu sama lain dan memang saling mencintai satu sama lain, pasti rintangan-rintangan yang ada, yang kecil-kecil ini pasti bisa kalian hadapi dan nantinya kalian pasti bisa berbahagia bersama. Oke, para Taurus, aku mengucapkan good luck untuk kamu dan semoga kamu bisa berbahagia bersama dia di masa kini dan hingga akhir masa. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.